Saudara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana meyakini tuntutan 12 tahun penjara terhadap Eliezer sudah berdasarkan pertimbangan yang matang. Jaksa menilai Eliezer tetap bertanggung jawab sebagai pelaku pembunuhan Yosua meski hanya mengikuti perintah Sambo. Yang memiliki keberanian dia. Maka saya menyatakan bahwa jaksa menyatakan Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai dader, sebagai pelaku yang menghabisi nyawa daripada korban Joshua Huta Barat. Sehingga ketika kami menetapkan Richard Eliezer Pudiang Lumiu 12 tahun itu, parameternya jelas, dia sebagai pelaku, sebagai dader. Lalu dia ini kalau lihat dari tuntutan pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, bahwa 12 tahun ini sudah cukup bagi yang bersangkutan karena kami menarik ke atas ke Pak Freddy Sambo. Bahwa dia melekat di Freddy Sambo. Perintah ini di Pak Freddy Sambo memerintahkan yang bersangkutan, dia laksanakan perintah itu. Dia sebagai dader, sebagai pelaku. Lalu tentang Kuat Ma'ruf yang berada di lokasi itu bersama Ricky Rizal Wibowo, dia mengetahui ada rencana pembunuhan. Dia mengetahui tapi tidak melakukan apa untuk melakukan pembunuhan itu. Tapi ketika Richard Eliezer Pudiang Lumiu berani menghabisi nyawa orang lain dengan senjatanya atas perintah Pak Freddy Sambo ini, kami menganggap ini adalah suatu keberanian yang menimbulkan kematian bagi orang lain. Baik. Itu tadi komentar dari Jampidum terkait dengan tuntutan terhadap Richard Eliezer yang dituntut pidana 12 tahun penjara meskipun berstatus justice collaborator atau penguak fakta. Kita masih berbincang dengan Pak Aan, ahli hukum dari Universitas Brawijaya, dan juga Pak Edi Hasibuan dari LMKP. Tadi sempat kita bahas mengenai harusnya mempertimbangkan presiden dari sebuah tuntutan, apalagi putusan nanti. Nah, saya ingin tanggapan, saya ke Pak Edi lagi nih, Pak Edi, bahwa ini adalah sebuah kasus di mana bawahan berani akhirnya menguak fakta mengenai atasannya. Dan jaraknya jauh nih Pak Edi, antara pangkat sang atasan dengan pangkat bawahan. Ini tidak bisa lebih jauh lagi dari ini, seorang jenderal dengan pangkat terbawah dalam kepolisian begitu. Anda melihat presidennya kalau begini, bahwa ternyata tuntutannya tetap dirasa tinggi, bagaimana Pak Edi? Khususnya pada saat kita ingin mencoba memperbaiki institusi kepolisian atau bahkan institusi lainnya yang membutuhkan keterbukaan dan kejujuran dan keberanian dari mereka yang berani menguak fakta di dalam institusi mereka, Pak Edi. Pak Edi, maaf suaranya belum terdengar. Masih di mute mungkin? Ya. Oke, terima kasih Pak Edi. Ya, saya kira memang kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan Eliezer kemarin ya, kemudian dia melakukan pembunuhan, dia melakukan penembakan ya, tapi belakangan dia merubah pengakuan ya. Kemudian apa yang disampaikan pertama itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ya. Saya kira memang inilah yang sebenarnya menjadi faktor-faktor dia akan mendapatkan nanti tentu saja hukuman yang ringan ya, tentu ya. Karena apalagi kan kemarin kalau kita lihat dia juga sudah masuk dalam masuk JC ya, Justice Collaborator ya. Artinya memang dia adalah merupakan pelaku atau dader yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum di dalam hal untuk mengungkap kebenaran ya. Tentu saja apa yang menjadi keinginan dia tentunya memang akan mendapatkan perhatian, akan mendapatkan tentu dispensasi ya. Ya mungkin memang sekarang 12 tahun, mungkin banyak pihak yang menilai ancaman 12 tahun itu terlalu tinggi gitu ya. Tetapi juga harus diingat juga bahwasannya dia, tadi seperti yang disampaikan jaksa bahwasannya JPU-nya dia adalah sebagai dader. Dia adalah sebagai pelaku ya, yang menghabisi daripada korban ya. Tentu saja tidak mungkin juga kalau misalnya diberikan ancaman, ya walaupun kita tahu ya, dia sudah meminta maaf, kemudian keluarganya juga sudah memaafkan ya, karena memang dia menyampaikan bahwasanya apa yang dilakukannya karena tekanan. Saya kira kita menghormati apa yang menjadi pengakuan dia. Tetapi lagi-lagi adalah menurut pandangan kami adalah tentu tidak bisa juga kalau misalnya diberikan ancaman tuntutan yang ringan ya. Tetapi percayalah bahwasanya hakim
saya kira karena sebentar lagi juga ada pledoi yang merupakan pembelaan kepada yang bersangkutan, dan kemudian nanti pada akhirnya hakim juga akan memberikan vonis ya, yang tentu mungkin kalau pandangan saya, prediksi saya bahwasanya akan lebih ringan ya daripada tuntutan yang disampaikan kemarin oleh JPU, yakni 12 tahun penjara. Oke. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Aan terkait dengan itu tadi, vonisnya dirasa berat, apalagi bagi seorang justice collaborator. Tadi kita bicara juga soal bagaimana ini juga akan mempengaruhi mungkin orang-orang lain yang ingin menjadi justice collaborator dari kondisi di dalam institusi mereka atau sebuah kasus gitu. Tapi apakah ya kita tahu ini peristiwanya besar gitu. Ini pidana yang berat, yaitu pembunuhan, apalagi 340 pembunuhan berencana. Ini salah satu pidana yang paling berat gitu, Pak Aan. Jadi apakah maksud saya tuntutan terhadap Richard Eliezer ini memang beratkah atau berat karena mau tidak mau masyarakat pasti membandingkan dengan tuntutan terhadap Putri, Ricky, dan Kuatmaruf, Pak Aan? Ya, saya juga ingin menggambarkan dengan perkara yang lain yang tidak jauh sebenarnya dari tahun ini ya, di awal tahun 2021 di Medan, pembunuhan seorang hakim di Medan, ya, Pak Jamaluddin, dilakukan oleh istrinya sendiri, ya, sebagai aktor intelektualnya begitu. Nah, jadi istrinya ini merencanakan pembunuhan yang namanya Hanum, ya, Jureida Hanum, terhadap suaminya. Kemudian ada 2 orang eksekutor yang dimintai bantuan untuk melakukan eksekusi dalam rangka membunuh. Ya, Ferry sama satunya lagi. Nah, terhadap Hanum dikenakan hukuman mati. Ferry kemudian sebagai eksekutor dikenakan hukuman mati, ya, sampai ke Mahkamah Agung kemarin. Yang satunya tadi dikenakan 20 tahun. Nah, kalau begitu berarti sudah sangat ringan Eliezer. Nah, ini berbeda begitu. Ini berbeda. Di mana perbedaannya? Dalam konteks yang di Medan itu, pembunuhan di Medan, ya, itu pembunuhan berencana juga, tapi tidak dalam konteks justice kolaborator. Yang itu juga tidak ada satu hal yang sangat membedakan, relasi kuasa antara Hanum tadi, sang istri, dengan seorang eksekutor, ini justru terjadi ya hubungan terlarang. Oke. Membunuh suaminya tadi itu. Jadi ini memang meeting of mind-nya ya, itu memang saling bekerja sama untuk saling membunuh. Jadi memang sangat kuat hasrat pidananya. Mensreanya, niat jahatnya sangat kuat di sini. Ya, tapi kalau di sini, di kasus Sambo ini, Eliezer itu ada dalam kondisi relasi kuasa. Dia itu bagaimana Mas Timothy tadi sampaikan, pangkat terendah di kepolisian. Yang memerintah adalah seorang perwira tinggi, bintang 2, kan begitu. Jadi dia ini dalam posisi yang tidak bebas. Dia dalam mengambil keputusan yang disebut berani tadi oleh Pak Jambidun, ya, berani melakukan penembakan. Beraninya itu berani karena apa? Karena dia punya kepentingan seperti kasus di Medan, ya, dalam punya hubungan gelap dengan seorang istri sebagai aktor intelektual, ataukah beraninya itu karena terpaksa? Maka saya sangat setuju dengan para pihaknya yang mendorong ini sebenarnya ke alasan kalau tidak masuk di overmah, ya 48, atau masuk di alasan pemaaf, misalnya begitu. Jadi untuk menghapuskan sebagai alasan penghapus tindak pidana gitu. Jadi saya kira ini memang terlalu berat kalau 12 tahun posisinya sebagai GC, ya, apalagi itu. Nah, seharusnya ukuran yang paling mudah di Undang-Undang LPSK tadi, Undang-Undang PSK tadi, itu adalah tuntutan yang paling ringan dibanding para terdakwa yang lain. Jadi mau tidak mau karena undang-undangnya juga mengatakan demikian ya Pak An ya, lebih ringan dibandingkan terdakwa yang lain. Jadi wajar kalau ada pihak yang merasa bahwa ini terasa tidak adil karena mengapa JC justru tuntutannya lebih tinggi daripada beberapa terdakwa lain, begitu ya Pak An? Ada dasarnya begitu ya? Ada dasarnya dan jelas itu dasarnya. Oke. Pak Edi, lagi-lagi tadi mengenai relasi kuasa tadi, mungkin Pak Edi juga bisa memberikan gambaran.
Ya. posisi Eliezer, memang kalau kita dengarkan dari tuntutan jaksa mengatakan bahwa seperti tenang dan tanpa ragu menembak Yosua, ya membunuh Yosua gitu. Tapi tadi kita gambarkan lagi bahwa pangkat seorang Eliezer dengan pangkat seorang Verdi Sambo ini jauh sekali. Dan Eliezer masih baru bahkan begitu. Ya. Belum benar-benar memahami bagaimana dinamika antara prajurit dengan perwira dan perwira tinggi dan lain-lain gitu. Dinamikanya belum benar-benar paham. Tapi saya yakin mungkin Pak Edi bisa memberi gambaran seorang prajurit yang baru masuk, mungkin yang dia tahu hanyalah untuk nurut. Begitu Pak Edi. Ya. Ya memang kita dari kemarin memang kan banyak pihak yang mempersoalkan ya. Itu memang betul ya, bahwasannya Eliezer memang ada merupakan pangkat adalah pangkat paling rendah ya. Pradae ya, itu sangat jauh sekali ya dibanding dengan Verdi Sambo yang bintang 2 ya. Bahkan kalau boleh kita tak jujur gitu ya, setiap perintah pasti akan dilaksanakan sama dia. Kenapa? Karena memang dia adalah merupakan prajurit ya, yang tidak di dalam hanya menjalankan tugas ya. Tetapi juga seperti kemarin sebetulnya memang boleh-boleh saja. Saya kira bukan hanya si Eliezer ya, si Ricky Rijal sendiri berani ya untuk menolak perintah daripada untuk melakukan penembakan ya. Karena kalau kita lihat kan kemarin Ricky Rijal sempat juga ditawarkan untuk melakukan penembakan terhadap Joshua, tapi dia tidak mau ya. Artinya boleh sebetulnya kalau walaupun misalnya ada relasi kuasa, tetapi sangat mungkin kalau misalnya Eliezer melakukan penolakan ya terhadap apa yang menjadi perintah ya. Apalagi itu adalah merupakan pembunuhan ya, adalah merupakan perencanaan pembunuhan ya. Bagaimanapun juga sulit untuk diripilah kalau memang dia harus menjalankan itu. Yang jadi masalah ketika itu adalah kan ada juga iming-iming, misalnya ada pemberian uang ya. Mungkin itu juga yang pertama kali mungkin membuat dia berani ya. Tetapi juga belakangan kan akhirnya kan tidak ada sama sekali ya. Kemudian ya termasuk juga mereka akan ada banyak pihak yang mendapatkan iming-iming akan mendapatkan sesuatu dari Verdi Sambo ya. Tetapi lagi-lagi adalah kalau kita berpandangan bahwasanya ya dia sudah melakukan pengubahan pengakuan, saya kira itu sudah bagus ya. Dan saya yakin sekali sebetulnya dengan adanya dia merubah pengakuan kemudian sampai kasus ini terbongkar, saya kira juga Eliezer memiliki jasa yang besar ya. Sehingga kasus ini bisa terbongkar segera ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya Eliezer kemarin dari awal tidak melakukan perubahan pengakuan, kemudian tidak tetap pada skenario awal ya, saya kira kasus ini sulit untuk dibongkar ya. Kenapa? Karena memang kita lihat di lokasi kejadian juga sangat gelap semua ya. Kemudian pelaku-pelaku atau sidik jari atau apapun juga di lapangan tidak ada. Termasuk CCTV juga kalau kita lihat kemarin itu tidak bisa menjadi petunjuk. Kenapa? Karena dirusak, karena dihilangkan ya. Saya kira kita harus hormati. Kalau kita sebagai masyarakat tentu saja kita harapkan kepada hakim ya, tentu memberikan suatu tadi yang dibilang Pak Aan tadi ya, Pak Aan bahwasanya perlu dipikirkan untuk memberikan vonis yang paling ringan kepada Eliezer ya, karena dia juga sebetulnya punya jasa penting untuk membongkar kasus ini. Iya, mungkin kalau kita tahu ada beberapa pengamat yang juga mengatakan bahwa kalau melihat ke pasalnya, pasal 51 justru bisa membebaskan seorang Eliezer. Tapi saya menangkap mungkin di masyarakat juga memahami, lagi-lagi seperti tadi kita sempat bicarakan, juga Pak An tadi menyebutkan bahwa, dan Pak Edi juga, Eliezer ini mengaku bersalah kok, gitu. Bahkan sudah mengatakan menyesali perbuatannya, gitu. Sehingga mungkin Eliezer sendiri tidak yakin apakah bisa bebas atau bahkan bisa terima kalau tidak bebas gitu. Tapi karena lebih tinggi tuntutannya daripada terdakwa lain, inilah yang paling menyakitkan bagi seorang Eliezer. Kalaupun harus dihukum, ya jangan sampai lebih tinggi dari terdakwa lain karena ia justru yang lebih tidak tahu apa-apa dan justru membuka. Tadi seperti kata Pak Edi kan, justru kalau Eliezer tidak berbicara, ini semua tidak akan mungkin terungkap sebagaimana adanya gitu. Nah, Pak An, tadi kita bicara soal nilai dari pengakuan atau kesaksian seorang justice collaborator. Di sisi lain ada ketidakjelasan, berbelit-belitnya keterangan, dan tidak kooperatif dari beberapa terdakwa lain. Dan ini disebutkan oleh
jaksa dalam tuntutan mereka. Tidak kooperatif, berbelit-belit, dan lain-lain lah. Sehingga intinya adalah memburamkan apa yang mereka ketahui, memburamkan informasi terkait dengan kejadian. Tidakkah ini menjadi justru kebalikannya dari seorang justice collaborator, yaitu justru menutupi atau mencoba untuk memburamkan fakta sehingga kasusnya tidak bisa benar-benar terkuak? Dan apakah ini justru kurang berat dinilai oleh jaksa? Pasti ada alasan kenapa seorang terlalu berbelit-belit, kenapa seorang masih menutup-nutupi. Tapi ini tidak terlihat dalam tuntutannya, begitu Pak An. Apakah ini seharusnya jaksa lebih menaruh perhatian pada hal-hal yang ditutup-tutupi ini untuk memperberat tuntutan mereka kah? Atau memang karena berbelit-belit dan tidak jelas sehingga justru tidak bisa menjadi dasar untuk pemberatan bagi tuntutan terdakwa, Pak An? Ya, saya malah melihatnya jaksa itu akrobatnya, ada akrobatnya sebagian itu terlalu tinggi gitu. Misalnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa terjadi perselingkuhan dalam perkara ini. Oh, oke. Selama persidangan kita tidak melihat itu, bahkan sampai akhir pemeriksaan terdakwa Ferdy Sambo masih meyakini bahwasannya istrinya diperkosa. Putri Candrawati sendiri dengan berbagai alat bukti yang ada dan pengakuannya sebagai terdakwa juga tidak sampai pada pengakuan dan indikasi ke arah perselingkuhan. Nah, ini yang sama. Tapi yang lain itu saya setuju dengan jaksa. Jadi sangat rinci, sangat detail untuk pembuktian unsur-unsur di 340, mulai dari barang siapa, kemudian adanya kesengajaan, ya, menghilangkan nyawa dan seterusnya. Kemarin juga waktu, tenangnya, ada badminton, itu disebutkan semua. Dan peran masing-masing, peran Eliezer, peran Kuat Ma'ruf, peran Ricky Rizal, itu juga disebutkan semua. Dan sudah bagus penguraiannya. Jadi sangat-sangat lengkap dan licin. Cuman ada beberapa yang akrobat tadi yang itu malah blunder saya melihat di tuntutan jaksa. Khususnya soal perselingkuhan tadi itu kan begitu kan. Karena kalau itu terjadi, maka konstruksi perkara ini akan berubah begitu. Kenapa begitu? Nah, karena kalau terjadi perselingkuhan yang punya kepentingan itu adalah PC. Kepentingannya adalah menutupi perselingkuhannya. Dan caranya bagaimana? Salah satunya adalah menghabisi korban. Kan ke sana akhirnya. Nah, bagaimana agar korban bisa dibunuh? Menggunakan suaminya sebagai alat. Jadi nanti malah JC ini memerintahkan atau menyuruh lakukan ya kepada Ferdy Sambo, kemudian Ferdy Sambo memerintahkan anak buahnya untuk melakukan. Jadi malah kebalik, malah semakin berat hukuman yang akan diterima oleh Putri Candrawati begitu. Jadi ini yang saya melihat konstruksi yang dibangun agak ada miss di belakang sehingga terjadi persoalan. Nah, faktor-faktor pemberat tadi sebagai pertanyaan Mas Timothy soal berbelit-belit dan seterusnya, ya itu memang benar. Tadi saya sampaikan bahwasanya setelah ada pembuktian terhadap unsur-unsur yang terpenuhi dalam suatu pasal, rumusan pasal, baru kemudian adalah bicara kepada berapa tuntutannya. Untuk sampai kepada tuntutan itu ada faktor yang memberatkan dan meringankan. Salah satu faktor yang memberatkan adalah berbelit-belit gitu ya. Perkara ini dibangun dari suatu skenario yang sudah direkayasa, yang sudah tidak benar. Namanya skenario ya berarti sudah buatan, bukan yang sebenarnya begitu kan. Sehingga untuk menutupi skenario itu dan menyempurnakan skenario itu harus dirangkai dengan berbagai kebohongan. Nah, agar ini tidak terkuak kebohongannya, maka ya harus berbelit-belit. Akhirnya antar fakta tidak nyambung begitu. Misalnya yang paling gampang ini ya, senjata itu kan sudah dilucuti oleh Ricky Rizal mulai dari Magelang. Nah, tapi ketika terjadi pembunuhan, senjata itu ada di pinggangnya Joshua. Pertanyaannya, pistol Joshua itu kok bisa ada di pinggangnya Joshua? Itu dari mana? Siapa yang meletakkan? Ini kan ini yang bolong nih informasinya, ini yang bolong, kejadiannya di mana, kapan, itu kan tidak jelas jadi ya. Tidak jelas. Jadi itu yang kemudian mengakibatkan dan satu hal yang juga agak miss kan.
ketika Putri ada di dalam kamar, ya, kemudian terjadi penembakan, yang dilakukan Putri, sebagaimana ditanyakan oleh para hakim, itu kan hanya menutup telinga, kan gitu. Pertanyaannya adalah, kalau ada sesuatu yang terjadi dan tidak mengetahui sebelumnya, ya, apalagi itu suara yang sangat keras, apakah genteng jatuh, atau lemari jatuh, atau LPG meledak misalnya begitu, otomatis kan akan keluar melihat sesuatu itu. Ya. Ini yang dilakukan tidak hanya menutup telinga saja, keluar pun juga tidak mau tahu apa yang terjadi. Bertanya pun kepada Ferdy Sambo apa yang terjadi juga tidak. Ini indikasinya bahwa Putri sudah tahu akan terjadi pembunuhan. Dan itu diperkuat dengan adanya keterangan Eliezer yang menyatakan bahwa soal CCTV, soal sarung tangan yang sudah dibicarakan bertiga di lantai 3 rumah Saguling. Sampai menyebut tempat, kata jaksa kan, gitu kan, tempatnya di 46 kan begitu. Akhirnya berangkatlah ke 46. Nah ini jadi saya melihat berbahaya sebenarnya kesimpulan jaksa yang akrobatik tadi kalau tidak didukung oleh fakta-fakta persidangan dan pembuktian. Tapi akhirnya justru itu kesimpulan yang bisa ditarik. Sementara ya itu masih banyak hal-hal lainnya yang terkait dengan kronologi kasus yang masih sangat tidak jelas seperti yang tadi digambarkan Pak Aan. Itu hanya salah satu tuh Pak Aan. Ada beberapa bolong-bolong lain yang juga sampai saat ini masih tidak jelas. Salah satu yang paling juga menjadi pertanyaan adalah berapa peluru yang ditembakkan oleh Eliezer dan mengapa ada lebih banyak peluru di tubuhnya Yosua dibandingkan yang ditembakkan. Ini pertanyaan besar yang sampai sekarang juga belum bisa terjawab berdasarkan barang bukti yang dimiliki oleh peradilan.